Setelah Kina kembali ke kamar, Vito segera menelepon Ezra, tetapi ponsel Ezra telah dimatikan. Dia mengerutkan kening, kemudian menghubungi telepon kantor Ezra sebagai gantinya. Pertama kali tidak ada yang menjawab, dan dia menelepon untuk kedua kalinya. Setelah berdering beberapa kali baru seseorang menjawab, tetapi itu bukan Ezra, melainkan seorang ajudan di markas. Mengetahui bahwa Ezra telah mengumpulkan banyak pekerjaan karena cedera sebelumnya, dan Ezra sedang memimpin rapat jangka panjang sekarang, Vito memberitahu ajudan tersebut untuk membiarkan Ezra meneleponnya setelah selesai rapat. Menjelang pukul 1 dini hari pintu aula konferensi tingkat tinggi terbuka, Ezra serta sekelompok perwira dan pemimpin berjalan keluar dengan tertib. Ketika ajudan melihat ini, dia dengan cepat melangkah maju dan memberi salam hormat. Lapor Letnan Jenderal, Tuan Vito telepon Anda 1,5 jam yang lalu, dan meminta Anda untuk meneleponnya setelah selesai rapat. Ya, wajah tampan Ezra tidak memiliki ekspresi, dia menjawab dengan suara dingin. Dia berjalan ke brankas, memasukkan kata sandi dan mengeluarkan ponsel dari brankas, kemudian dia menemukan bahwa ponselnya dimatikan secara otomatis karena tidak ada baterai lagi. Dia berjalan kembali ke kantor dengan cepat dan menelepon Vito dengan telepon kantor. Kakak kedua, suara Vito yang agak mengantuk terdengar di telepon. Detik berikutnya, dia segera bangun. Kakak kedua, rapat kamu sudah selesai? Iya. Ada apa? Ezra menggosok alisnya yang lelah, dan bertanya dengan acuh tak acuh. Vito mengingat bahwa Kina datang ke rumah larut malam, dan bertanya, apa yang terjadi padamu dan kakak ipar kedua? Kamu telepon aku begitu malam hanya untuk menggosipkan aku dan kakak ipar keduamu? Ezra bertanya dengan tidak senang, aku bukan gila, tidak tidur sepanjang malam hanya untuk menggosipkan kamu dan kakak ipar kedua. Vito memutar bola matanya, jika dia ingin bergosip, dia seharusnya bergosip di siang hari. Lalu dia berkata, mengapa kamu tidak beritahu kakak ipar kedua bahwa kamu kembali ke markas? Jika kamu tidak ada hal penting, aku tutup telepon. Ezra tidak suka orang lain mengintip privasi pernikahannya. Kakak ipar kedua mungkin ingin membicarakan sesuatu denganmu. Dia datang ke Manor dengan taksi pada jam 11 malam sendirian. Dia benar-benar mengejutkan aku. Vito berkata dengan nada acuh tak acuh. Ezra tercengang. Dia menggenggam gagang telepon dengan kuat. Apakah si idiot itu gila? Apakah dia tidak tahu bahwa dirinya sendiri masih sakit? Dia masih berani berkeliaran kemana-mana ketika sakit? Apakah dia sudah bosan dengan hidupnya, sehingga dia berani naik taksi ke Manor keluarga Okto yang terpencil sendirian? Kemarahan yang hebat menyala di dada Ezra, dia ingin bergegas kembali dan memukul pantat Kina. Begitu memikirkan Kina terjadi sesuatu yang tidak terduga dalam perjalanan ke Manor keluarga Okto. Setelah beberapa saat, dia bertanya dengan dingin, apa yang terjadi padanya? Aku tidak tahu, aku suruh kepala pengurus rumah tangga untuk memanggil dokter keluarga datang, sekarang dia seharusnya sudah tidur. Vito mengangkat bahunya dan menjawab dengan acuh tak acuh. Sialan, Ezra sangat marah. Apakah demam Kina sudah hilang? Dia ingat bahwa dahi Kina masih sangat panas ketika dia pergi melihatnya di siang hari. Tubuh Kina tidak baik, dia demam tinggi dan masuk angin. Jika tidak menjaganya baik-baik, maka mungkin bisa menyebabkan radang paru-paru. Ezra diam-diam menenangkan napas dan emosinya, kemudian berkata dengan dingin, kamu tidak tahu? Apakah kamu tidak pergi melihatnya, kakak kedua? Terima kasih telah begitu percaya padaku. Namun, di tengah malam, aku seorang pria yang romantis dan selalu digosipin, masuk ke kamarmu dan kakak ipar kedua. Jika hal ini tersebar, maka itu akan sangat tidak enak didengar. Lupakan saja, jangan khawatir, aku suruh pelayan untuk menjaga kakak ipar kedua. Ezra menghela nafas, dan berkata dengan berpura-pura tidak berdaya. Setelah menutup telepon, Ezra dengan cepat mengambil kunci mobil dan meninggalkan kantor. Jika tidak secara pribadi mengkonfirmasi apakah Kina baik-baik saja, maka dia tidak bisa tenang. Night V yang dimodifikasi dengan baik dilengkapi dengan pengisian daya ponsel,
Ketika Ezra menghidupkan ponsel, dia melihat lebih dari 20 panggilan tidak terjawab. Semua itu merupakan panggilan tidak terjawab dari Kina. Perasaan yang rumit dan masam melonjak di hatinya. Dia kembali ke markas pada siang hari dan telah sibuk sampai sekarang. Dia sama sekali tidak dapat meluangkan waktu untuk memberitahu Kina bahwa dia telah kembali ke markas. Ketika kembali ke manor keluarga Okto, waktu sudah jam 2 subuh, Ezra langsung kembali ke kamar. Pelayan yang tertidur di kursi di samping tempat tidur mendengar suaranya dan segera terbangun. Dia berdiri dengan cepat dan berkata dengan gugup, "Tuan." "Tuan muda kedua Asteris, keluar," Ezra berkata dengan dingin. Melihat orang yang berbaring di tempat tidur mengerutkan alis, dahinya penuh dengan keringat, alisnya menunjukkan ketidaknyamanan, dan ada rona merah yang mencurigakan muncul di wajah kecilnya. Ezra langsung memeluknya tanpa ragu-ragu dan meninggalkan kamar. Kina tidak tidur nyenyak, kepalanya pusing, setengah sadar dan setengah bingung. Dia merasa tubuhnya dipindahkan, dan ujung hidungnya dikelilingi oleh napas yang panas, akrab, dan membuatnya merasa tenang. Dia perlahan membuka matanya yang tertutup kabut, samar-samar melihat fitur wajah yang akrab dan dinantikannya ini. "Ezra," dia memanggil dengan suara serak. Dia merasa tenggorokannya kering dan sakit, seolah-olah akan terbakar. "Ya, ayo kita pergi ke rumah sakit," Ezra menjawabnya, lalu dengan lembut memeluknya ke dalam mobil. Melihat orang yang ada di pelukannya saat ini, wajahnya sedikit merah dan napasnya lemah. Hati Ezra sangat sakit. Kina tampak sangat rapuh, seolah-olah dia akan hancur ketika disentuh. "Aku cari kamu, uhuk, uhuk. Ada yang ingin kukatakan padamu, uhuk, uhuk, uhuk." Kina batuk dengan tidak nyaman. Tangan kecilnya memegangi pakaian Ezra dengan lemah. Melihat Kina batuk ketika berbicara, Ezra menghentikannya untuk terus berbicara. "Jangan bicara." "Tidak, hal ini sangat sangat penting." Kina bersandar lemah di kursi, menyipitkan mata ke arah Ezra. "Aku tidak ingin mendengarkan sekarang, jangan bicara." Ezra menolak dengan dingin. Dia duduk di kursi pengemudi, sambil mengemudi mobil sambil menjaga mobil tetap stabil. Dari waktu ke waktu masih melihat bagaimana kondisi Kina. Melihat Kina batuk ketika berbicara, dia tidak sabar untuk menutup mulut Kina yang terus berbicara ini. Orang yang sedang sakit akan lebih sensitif dan rapuh. Kina melihat bahwa Ezra tidak mau mendengarkannya. Dia perlahan menundukkan kepalanya dan menggigit bibirnya. Benar saja, Ezra masih marah tentang apa yang terjadi pada siang hari kemarin. Kina sedikit berbalik, diam-diam duduk membelakangi Ezra. 40 menit kemudian, mereka tiba di rumah sakit. Kina membuka pintu mobil sendirian, menahan perasaan tidak nyaman di tubuhnya, dan berjalan keluar dari mobil dengan langkah tidak stabil. Ezra mengerutkan kening, dan berjalan cepat ke sisinya, kemudian memarahinya dengan nada tidak setuju. "Siapa yang suruh kamu turun dari mobil? Wanita ini sedang sakit, tapi masih begitu tidak patuh. Apakah semua yang aku lakukan itu tidak benar di matamu?" Bibirnya bergetar hebat, dan dia bertanya sambil menangis. Ezra menghela nafas, kemudian memeluknya, sambil berjalan ke rumah sakit sambil menjelaskannya, "Kamu sedang sakit, aku khawatir kamu tidak bisa berdiri stabil dan jatuh." "Khawatir? Bukankah kamu sudah mengabaikan aku? Untuk apa kamu peduli padaku?" Kina berkata dengan nada buruk, ketika mengingat bahwa Ezra tidak menjawab teleponnya, dan juga mematikan ponsel. Kina merasa sakit dan tidak nyaman di hatinya. "Aku tidak mengabaikan kamu. Jika dia benar-benar mengabaikannya, dia tidak mungkin akan bergegas kembali. Kamu mengabaikan aku, kamu tidak menjawab teleponku, dan kamu masih mematikan ponsel kamu." Kina menggigit bibirnya dengan erat. Ezra membuat dirinya sendiri sangat sedih. Dia benar-benar ingin menggigitnya. "Pada saat itu, aku sedang rapat, ponselku tidak dibawa, dan ponsel dimatikan karena kehabisan baterai." Dia perlahan menjelaskan. Mata Kina penuh dengan air mata. Tangan kecilnya memegang pakaian di dada Ezra, dan berkata dengan sedih, "Tapi kamu tidak beritahu aku bahwa kamu kembali ke markas.
aku datang ke manor keluarga Okto seperti orang bodoh. Semua orang tahu bahwa kamu kembali ke markas, hanya aku yang tidak tahu, kamu sangat jelas ingin menghindari aku. Semua orang di keluarga Okto tahu bahwa Ezra kembali ke markas, tetapi sebagai orang terdekat yang tidur di sampingnya, Kina tidak tahu apa-apa. Perasaan seperti ini membuatnya tidak tahu harus bagaimana menjelaskannya. Maaf, itu kelalaian aku, tapi aku tidak menghindari kamu. Di markas tiba-tiba ada urusan mendadak. Ezra meminta maaf dengan tulus, kemudian menjelaskan dengan cara agak bodoh. Kamu, sengaja menghindari aku. Kina batuk dengan keras ketika dia bersemangat, wajahnya memerah karena batuk, dia mengepalkan tangan kecilnya dan ingin memukul Ezra, tetapi dia mengingat bahwa luka tembak Ezra sebelumnya masih belum sembuh, sehingga dia menahannya. Ezra meletakkannya di ranjang rumah sakit, menundukkan kepala, dan mencium bibirnya dengan lembut. Kina melihat bahwa Ezra mencium dirinya sendiri di depan beberapa perawat dan dokter. Wajahnya yang pucat memerah, dia berkata dengan malu dan kesal, Ezra, kamu. Keluar, jangan bersemangat, biarkan dokter periksa tubuhmu, aku tunggu kamu di luar. Setelah Ezra selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan keluar. Kina ingin bertanya apakah Ezra masih marah, tetapi Ezra tidak memberinya kesempatan. Melihat bahwa Ezra telah pergi lagi, Kina hanya bisa menahan desakan di hatinya dan membiarkan dokter memeriksa dirinya sendiri. Dia memutuskan untuk memberitahu Ezra tentang masalah perjanjian setelah pemeriksaan selesai. Lebih dari setengah jam kemudian dokter berjalan ke arah Ezra dan berkata dengan hormat, Tuan kedua, Nyonya muda kedua menderita flu parah dan demam tinggi, ditambah lagi bertiup angin dingin, sehingga menyebabkan pneumonia akut. Perlu dirawat di rumah sakit untuk observasi selama beberapa hari. Baik, jangan membuat istriku merasa tidak nyaman selama perawatan. Ezra mengerutkan kening dan memerintahkan dengan dingin. Ketika memikirkan wajah Kina yang cemberut dan ekspresi sedihnya, dia merasa hatinya seperti ditusuk jarum. Ya, Tuan kedua, dokter menundukkan kepala dan menjawab, tetapi dia berpikir di dalam hati, sakit merupakan hal yang tidak menyenangkan, belum lagi pneumonia akut yang disertai demam tinggi. Tetapi Tuan kedua memintanya untuk tidak membiarkan Nyonya muda kedua merasa tidak nyaman selama perawatan. Ini benar-benar mempersulitkan orang. Tuan kedua yang dikatakan tidak bisa menyentuh wanita, ternyata begitu menyayangi istrinya, dia benar-benar telah melihatnya hari ini. Ezra berjalan memasuki bangsal. Melihat orang yang berbaring di tempat tidur perlahan membuka matanya, dia bertanya dengan suara rendah, ada apa? Apakah kamu merasa tidak nyaman? Aku ingin beritahu kamu sesuatu. Kina mengeluarkan tangannya dari selimut dan meraih telapak tangan Ezra yang besar dengan erat. Ezra bangkit untuk menuangkan secangkir air hangat dan memberinya minum, kemudian dia berkata, ada apa? Dalam perjalanan ke sini, Kina berkata bahwa dia ingin memberitahu Ezra sesuatu, tetapi karena melihat Kina sangat tidak nyaman pada saat itu, Ezra mencegahnya untuk berbicara. Apakah kamu masih marah padaku tentang hal kemarin? Kina bertanya dengan gugup. Ibu berkata bahwa karena terlalu peduli, sehingga Ezra akan marah. Jika Ezra tidak peduli, untuk apa Ezra marah padanya? Ezra tidak punya terlalu banyak waktu luang. Aku tidak marah lagi. Ezra menjawab, ketika mengetahui bahwa Kina berlari kembali ke rumah keluarga Okto sendirian larut malam, Ezra sangat ketakutan, dia sudah tidak punya pikiran untuk marah padanya. Aku bisa beritahu kamu tentang masalah Ibu Tias cari aku kemarin, kamu tidak boleh marah padaku lagi. Kina menyesap air hangat untuk melembabkan tenggorokannya, dan berkata dengan penuh semangat. Jika kamu tidak ingin katakan, jangan paksakan diri, aku tidak akan paksa kamu. Ezra telah memikirkannya, dia tidak ingin memaksa Kina untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keinginannya. Meskipun benar-benar terjadi sesuatu, dia juga akan melindungi Kina selama sisa hidupnya. Kamu benar-benar masih marah padaku. Kina menundukkan kepalanya, ekspresinya sedikit terluka. Aku tidak marah lagi. Ezra sedikit menghela nafas,
Mengapa Kina bisa berpikir bahwa dia masih marah? Kamu tidak mau mendengarkan penjelasanku, itu berarti kamu masih marah. Matanya yang berkabut sedikit bergetar, suaranya yang bergetar membawa sedikit tangisan, yang bermaksud jika kamu berani mengakuinya, maka aku akan segera menangis di depanmu. Jika kamu melawan keyakinan kamu hanya untuk meredakan kemarahanku, maka aku tidak ingin mendengarkannya. Aku tidak ingin kamu menyesalinya suatu hari nanti. Tetapi jika kamu memberitahuku dengan maksud ingin berbagi denganku, maka aku ingin mendengarkannya. Kamu mengatakannya dengan rela, dan aku juga mendengarkannya dengan bahagia. Dia berhenti sejenak, lalu berkata, aku benar-benar tidak marah lagi. Suami dan istri tidak ada permusuhan lewat satu malam, benar. Aku pernah beritahu kamu, kakek Libra ingin beri aku 15% saham dari grup Libra, kan? Kina meliriknya dan bertanya, ya, Ezra mengangguk. Pada saat itu, aku tidak tahu bahwa kakek Libra adalah kakekku. Kemudian Tias mengetahui bahwa kakek Libra ingin memberiku saham, lalu ibu dari Tias berkata bahwa itu adalah aset keluarga Libra, dan memperingatkanku untuk jangan memikirkannya, dan juga jangan menyentuhnya. Aku bilang aku tidak akan mengambil uang grup Libra, tetapi mereka masih khawatir, jadi mereka memintaku untuk menandatangani perjanjian tentang pengalihan saham. Isi perjanjian tersebut adalah tidak peduli apa yang kakek Libra berikan kepadaku di masa depan, aku harus mengembalikan barang-barang ini kepada mereka tanpa syarat, tetapi kakek Libra tidak boleh tahu tentang masalah ini. Kina menjelaskan masalah perjanjian dalam satu napas, kemudian dia menyesap air hangat lagi untuk melembabkan tenggorokannya yang kering. Dia sangat polos pada waktu itu, dan tidak terlalu banyak berpikir. Dia hanya merasa bahwa karena itu adalah barang orang lain, maka itu seharusnya dikembalikan kepada orang lain. Kemarin sore, setelah mendengar analisis ibu, dia tahu bahwa saham yang ingin diberikan kakek Libra kepadanya tidak boleh diambil, dan kemudian ditransfer kembali ke orang lain di keluarga Libra. Ini sama dengan tidak mendapatkan apa-apa dan berhutang budi yang hampir tidak bisa dibayar kepada orang lain. Mata Ezra yang dalam dan tajam sedikit menyipit, dan dia bertanya, sudahkah kamu tanda tangani perjanjian itu? Ezra ingat bahwa dia kebetulan bertemu Tias dan ibunya membawa perjanjian tersebut ke rumah sakit untuk mencari Kina. Kina masih belum menandatanganinya ketika dia pergi, tetapi setelah dia pergi, dia tidak tabu apa-apa lagi. Tidak, setelah kamu pergi dengan marah kemarin, aku takut jika aku tanda tangani perjanjiannya, maka kamu akan lebih marah dan menolak untuk memaafkanku, jadi aku menghindari ibu Tias. Kina menatapnya dengan mata jernih, aku sudah beritahu kamu, kedepannya kamu tidak akan marah tentang ini lagi kan? Ezra terkadang berpikir bahwa wanita adalah makhluk yang pemikirannya sulit dipahami. Dia sangat jelas sudah tidak marah lagi, mengapa Kina terus berpikir bahwa dia masih akan marah karena itu? Ya, aku tidak marah lagi. Dia mengusap rambut Kina yang lembut dan berkata dengan lembut. Kina memegang tangannya yang besar dengan erat, bibirnya yang pucat akhirnya menunjukkan senyum lega. Sudah larut? Apakah kamu ingin kembali ke markas? Kina bertanya. Aku jaga kamu di sini, ayo tidurlah. Telapak tangan Kina masih begitu panas, bagaimana mungkin dia bisa pergi tanpa khawatir? Kalau begitu kamu naik ke ranjang untuk tidur bersamaku, aku ingin kamu temani aku tidur. Kina memindahkan tubuhnya ke samping untuk memberi ruang bagi Ezra. Tempat tidurnya ini cukup besar untuk menampung 2 orang. Ketika dia menelepon Ezra, Ezra berkata bahwa dia sedang rapat. Kemudian Ezra bergegas kembali ke manor keluarga Okto untuk membawanya ke rumah sakit. Ezra pasti sangat lelah sekarang. Ya, Ezra tidak menolak undangannya. Dia berdiri dari kursi dan melepaskan seragam yang dia kenakan.